Ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada tempat bagi orang ateis yang tidak bertuhan di negeri ini. Yang tidak percaya kepada Tuhan, silakan keluar dari negeri ini. Karena sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Orang-orang yang memakan APBN, APBD, mereka tidak punya kemanusiaan. Mereka tidak mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa ini tidak minta banyak. Mereka hanya minta haknya, apapun agamanya, hak dia sebagai masyarakat. Dia minta kalau dia pergi berjalan, jalannya bagus. Kalau dia sakit ke rumah sakit, syukur-syukur bisa gratis. Kalau tidak, murahkan biaya kesehatan. Kalau anaknya sekolah, subsidi pendidikan. Kalau tidak bisa gratis, murahkan. Buat beasiswa. Kalau sudah sekolah mau kerja, buka lapangan pekerjaan. Kalau dia mau makan, makanannya murah. Pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang tidak memberikan hak kemanusiaan, mereka adalah pengkhianat kemerdekaan. Untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berterima kasih kepada orang yang sudah mengajarkan kita supaya tidak mau menerima penindasan, penjajahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Para pejuang-pejuang yang sudah gugur, kita sudah kirimkan Al-Fatihah dan doa. Untuk para ustaz dan ustazah yang sudah mendidik, mengisi kemerdekaan, kita ucapkan jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Untuk para santri, para siswa, para siswi, mengisi kemerdekaan dengan teguh menghafal Al-Quran, membaca kitab-kitab kuning, memahami agama Islam dengan baik, dengan tetap belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, supaya berprestasi di masa akan datang, agar kita bisa menjadi rumah tangga, menjadi rumah di negara kita sendiri, menjadi tuan, tidak menjadi tamu. Ada bangsa-bangsa yang katanya hebat, besar, tapi dia tidak menjadi tuan di rumahnya sendiri. Orang-orang yang menonton film koboi, mereka melihat bagaimana hebatnya suku Indian di Amerika. Mereka pemilik tanah Amerika. Tapi hari ini mereka tidak menjadi tuan rumah. Mereka menjadi tamu di Amerika. Yang menjadi tuan rumahnya adalah orang-orang Eropa, bangsa pendatang ke benua Amerika. Ada bangsa yang badannya tegap, tinggi, berotot, suku aborigin di Australia. Tapi hari ini mereka tidak menjadi tuan rumah. Mereka menjadi tamu di tanah nenek moyangnya sendiri. Tapi kita di Nusantara ini, dari mulai Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera, kita tidak menjadi tamu. Sekarang kita menjadi anak bangsa. Orang-orang kafir itu datang dari Eropa membawa kapal untuk menyeberang ke timur Indonesia dengan alasan ingin mencari cengkeh dan tembakau. Tapi kemudian raja-raja, para ulama melawan. Sultan Babullah dari Ternate, Sultan Nuku dari Tidore, mereka melawan penjajah. Seorang ulama dari Sulawesi bernama Syekh Yusuf Al-Makassari melawan. Dia terusir ke Pulau Jawa. Belanda membuangnya ke Ceylon, Sri Lanka. Dia tidak stres, dia tidak depresi, dia tidak mengeluh, dia berdakwah. Pada akhirnya dia dibuang ke Durban, Afrika Selatan. Dan dia tetap mendakwahkan Islam. Dia meninggal di Afrika Selatan. Presiden Nelson Mandela memberikan penghormatan atas perjuangannya. Pangeran Antasari, para raja-raja, Sultan Mahmud Badaruddin. Sampai pada puncaknya di mahkota Sumatera, perempuan tidak lemah. Dengan senjata pendek bernama rencong. Mereka Cut Nyadin, Cut Mutia, Panglima Polim. Teku Umar berkata, kalau aku mati malam ini, aku mati syahid. Kalau aku hidup besok pagi, aku masih bisa minum kopi di Maulabuh. Setelah dia meninggal, kuburnya tetap dicari oleh Belanda. Murid-muridnya menjaga. 6 bulan dikuburkan, jenazahnya tetap mereka pindahkan ke atas gunung. Begitulah Belanda-Belanda kafir itu sangat takut dengan pejuang kita. Sudah meninggal pun mereka takut. Mengapa mereka takut? Karena ada api jihad yang menyala dalam diri umat Islam. Kita diajarkan siapa yang membunuh orang kafir harbi, yang mengusik kampung halaman kita, yang mengambil hasil alam kita, maka kita wajib melawan. Orang yang membunuh kafir harbi, kafir perang, maka kalau dia mati, dia tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Dia tidak kena pertanyaan mungkar nakir, dan dia tidak kena hisab. Dia langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat itulah yang dibangkitkan oleh para kiai, para ulama, para habaib, para tuan guru di pondok-pondok pesantren. Mereka keluarkan resolusi jihad.
Maka pada tanggal 22 Oktober itu diperingati sebagai Hari Santri. Karena para kiai, ulama, tokoh pesantren berkumpul. Fatwa itulah yang didengar oleh Tentara Nasional Indonesia. Bergejolak, mendidih darah mereka untuk menembakkan senjata, menikamkan pedang dan pisau ke jantung kafir-kafir penjajah itu. Sampai akhirnya mereka memilih tanggal keramat. Kenapa mereka pilih tanggal 17? Karena Presiden Soekarno meyakini kita merdeka karena 17 rakaat. 2 rakaat subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Kenapa dipilih tanggal 17? Karena 17 adalah tanggal turunnya Al-Quran. Menurut sebagian mazhab Syafi'i, nuzul Quran. Mengapa dipilih tanggal 17 Agustus 1945? Karena tanggal 17 hari Jumat, hari yang paling mulia, mereka mengambil keberkahan Sayyidul Ayyam. Kenapa 17 Agustus 1945? Karena 17 Agustus tanggal 9 Ramadan. Orang-orang lapar itulah yang menggerek bendera. Orang-orang lapar itulah yang berjuang meneriakkan Allahu Akbar. Hari ini 17 Agustus 2026, 81 tahun kita sudah merdeka. Tanah yang kita injak ini adalah darah para syuhada. Mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan tausiah. Mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan doa istighatsah. Orang-orang yang mengkhianati kemerdekaan dengan judi, mereka adalah pengkhianat kebangsaan. Ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada tempat bagi orang ateis yang tidak bertuhan di negeri ini. Yang tidak percaya kepada Tuhan, silakan keluar dari negeri ini. Karena sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Orang-orang yang memakan APBN, APBD, mereka tidak punya kemanusiaan. Mereka tidak mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa ini tidak minta banyak. Mereka hanya minta haknya, apapun agamanya, hak dia sebagai masyarakat. Dia minta kalau dia pergi berjalan, jalannya bagus. Kalau dia sakit ke rumah sakit, syukur-syukur bisa gratis. Kalau tidak, murahkan biaya kesehatan. Kalau anaknya sekolah, subsidi pendidikan. Kalau tidak bisa gratis, murahkan. Buat beasiswa. Kalau sudah sekolah mau kerja, buka lapangan pekerjaan. Kalau dia mau makan, makanannya murah. Pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang tidak memberikan hak kemanusiaan, mereka adalah pengkhianat kemerdekaan. Orang-orang yang mencoba mengadu domba agama bangsa ini, maka mereka sudah mengkhianati persatuan Indonesia. Segala keputusan di negara ini mesti berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak boleh Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan di hari libur, di saat orang tidak masuk kantor, dimasukkan permohonan tidak disidangkan, dikeluarkan keputusan tanpa permusyawaratan perwakilan, maka mereka pengkhianat Pancasila, pengkhianat kebangsaan. Mereka tidak layak untuk hidup di Indonesia. Negara ini sangat subur, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Di dalam tanahnya ada nikel. Pulau ini bernama Pulau Suwarna Dwipa, Pulau Emas. Emas di dalam tanahnya. Di ujung Sumatera ada gas. Di tengah Sumatera, Riau ada minyak. Di Sulawesi ada nikel, ada emas. Di Papua emas bergelimpangan. Tapi anak bangsa hari ini keluar negeri hanya untuk mencari makan. Mereka pengkhianat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka mesti ditangkap, digantung, ditembak, dihukum mati. Karena mereka sudah mengkhianati perjuangan anak bangsa. 17 Agustus mesti momen membangkitkan kembali semangat. Jangan salahkan kalau rakyat ini bergejolak, mengamuk. Karena memang karena mengamuklah kita merdeka. Karena mengamuklah kita Belanda kafir itu mati. Karena mengamuklah kita maka PKI itu tidak berani. Jangan diam melihat kebatilan. As-sakitu 'anil haq, setan akhras. Orang yang diam melihat kebatilan. Mereka adalah setan-setan bisu. Semoga Allah merahmati negeri kita. Kalau ada yang lantang, mereka bukan marah. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.